Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang tauhid uluhiyah yang terdapat di buku LKS, buku pendidikan akidah akhlak kelas 8. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tauhid uluhiyah yang terdapat di bab berapa nih? Di bab 2. Nah, tauhid uluhiyah. Kalau kita kemarin sudah membahas tentang pengertian, membahas tentang tauhid itu apa, pengertian tauhid uluhiyah itu apa. Sekarang dan kemarin sudah membahas tentang nama lain dari tauhid uluhiyah. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang dalil tentang tauhid uluhiyah. Nah, terdapat di mana? Nanti kita akan simak. Oke, baik, kita akan langsung saja kita akan masih tahu terdapat di Quran berapa dan hadis apa tentang tauhid uluhiyah. Yang pertama atau D, kita tulis dalil Al-Quran dan hadis tentang tauhid uluhiyah. Nah, dalil Al-Quran dan hadis tentang tauhid uluhiyah yang pertama itu terdapat di Quran surah Al-Fatihah ayat kelima yang berbunyi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, di Quran surah Al-Fatihah ayat kelima. Nah, jadi kalau ada pertanyaan dalil tentang ketauhidan atau dalil tentang tauhid uluhiyah terdapat di Al-Fatihah ayat 5. Nah, ini nanti perlu ditulis. Ayat ini memberikan gambaran bahwa di dunia ini hanya Allah lah yang berhak untuk kita sembah dan meminta pertolongan, itu pasti. Menyembah berarti kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti sholat, puasa, sedekah, bahkan senyum pun haruslah diniatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dan bukan kepada makhluknya. Itu tadi penjelasan dari Quran surah Al-Fatihah ayat kelima. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Sekarang dalil kedua tentang tauhid uluhiyah, yaitu terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat ke-21. Saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini sering kita dengar. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-21. Yang artinya, hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu agar kamu bertakwa, la'allakum tattaqun. Terdapat di Quran surah Al-Baqarah ayat ke-21. Nah, sedikit penjelasan dari ayat ini, yaitu ayat yang singkat ini menjelaskan kepada kita bahwa ada dua alasan mengapa kita harus memiliki tauhid uluhiyah. Nah, ada dua ternyata. Yang pertama, kita harus menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kita harus menyembah Allah agar kita mendapatkan predikat takwa di sisinya. Nah, takwa ini adalah capaian kita. Ada hadis riwayat Bukhari nomor 6824. Nah, saya akan bacakan artinya. Dari Ibnu Abbas berkata,
Dikala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muaz ke negeri Yaman, Nabi berpesan, "Wahai Muaz, engkau mendatangi kaum ahli kitab. Ahli kitab ini bukan orang Islam yang pasti dulu. Wahai Muaz, engkau mendatangi kaum ahli kitab, maka jadikanlah materi dakwah pertama-tama yang engkau sampaikan adalah agar mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Jika mereka telah sadar terhadap hal ini, beritahulah mereka bahwa Allah mewajibkan 5 sholat kepada mereka dalam sehari semalam." Hadis riwayat Bukhari nomor 6824. Nah, di hadis ini secara singkat menjelaskan ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan kepada orang-orang yang mungkin masih awam, kita diperintahkan pertama-tama kita mengajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya kan sering kita mendengar mungkin ceramah-ceramah atau tausiah-tausiah. Itu yang pertama-tama itu mengajak ya ayyuhalladzina amanu taqullah atau mengajakkan kepada ketauhidan. Nah, itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berpesan ke Muaz itu untuk dakwahnya itu terlebih dahulu untuk ketauhidan. Baru setelah itu memberitahukan bahwa Allah mewajibkan 5 sholat kepada mereka dalam sehari semalam. Nah, nanti ketika mereka sudah bertauhid, baru kita ajarkan, mungkin kita kasih tahu ternyata sholat ada 5 waktu dalam seharinya, kayak gitu. Sekarang kita masuk kepada bagian besar, yaitu contoh perilaku yang mencerminkan tauhid uluhiyah. Nah, ketika kita sudah tahu pengertiannya, ketika kita tahu dalil tentang tauhid uluhiyah, sekarang kita mengetahui contoh apa saja perilaku yang mencerminkan tauhid uluhiyah. Nah, sini nih. Di sini bahwa Allah juga sudah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa kita diciptakan di bumi ini tidak lain untuk beribadah hanya kepada Allah, seperti dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," yang artinya, dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat ke-56. Nah, di ayat ini menjelaskan bahwa ketika kita sudah mempunyai ketauhidan uluhiyah, jadi kita itu tidak lain hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada lagi. Jadi jika kita mengartikan tauhid uluhiyah sebagai bentuk peribadatan kepada Allah semata, maka dengan mudah kita bisa memberikan contoh-contoh perilaku yang mencerminkan tauhid uluhiyah. Di antaranya contohnya adalah sebagai berikut. Silakan kita tulis dulu. Yang pertama, mengerjakan sholat dengan khusyuk, dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena paksaan orang tua, bukan karena mungkin dikasih jajan, bukan karena paksaan guru, bukan perintah-perintah orang. Intinya benar-benar berpuasa di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua. Yang ketiga adalah bersedekah kepada orang-orang fakir dan miskin dengan berharap mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keinginan dilihat atau dipuji orang lain. Nah, ini yang ketiga ya. Ketika kita bersedekah, kan kita sering ya bersedekah, rasanya itu ikhlas sekali. Nah, ikhlasnya itu karena Allah, bukan karena mungkin kita pengen dipuji, pengen dilihat tetangga, atau pengen dilihat teman, atau pengen dilihat pokoknya orang-orang. Itu bukan. Tapi benar-benar kalau kita bersedekah atau kita berinfak itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga tadi ya. Sekarang yang keempat, pada saat tertimpa musibah. Nah, kan sering kita ketimpa musibah. Yang dilakukan adalah berusaha
bersabar dan berserah diri serta memohon yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan memohon ke gunung, pantai, pohon atau hal-hal yang mengarahkan kepada kemusyrikan. Nah, jadi ketika kita mungkin ditimpa musibah, contoh ketika kita ditimpa musibah saat ini nih, musim corona. Nah, kita itu bukan berarti minta pertolongan ke dukun atau lebih pasrah kepada dokter. Nah, ternyata kita tidak. Kita itu ketika kita kena musibah, kita dianjurkan untuk bersabar dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan yang punya penyakit dan serahkan yang punya obat, kita meminta gitu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya berarti yang kelima. Yang kelima yaitu seorang siswa dalam menghadapi ujian semester tidak tergantung pada jawaban teman atau contekan, tetapi atas usaha sendiri dengan memohon yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalian selaku pelajar ketika menghadapi ujian semester atau ujian apalah, pokoknya yang katanya itu tidak boleh mencontek. Nah, itu atas dasar kemampuan kalian sendiri. Di samping kemauan kalian sendiri, usaha kalian sendiri, itu juga kalian mohon yang terbaik kepada Allah. Artinya kita walaupun kita atas usaha kita sendiri, cuman kita udah secara tidak langsung kita juga sudah berpasrah kepada Allah. Apapun yang diberikan itu adalah yang terbaik atas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sedikit penjelasan mengenai yang pertama tadi bagian D besar, yaitu dalil Al-Qur'an dan hadis tentang tauhid uluhiyah. Yang pertama tadi, ini kita simpulkan. Yang pertama ada Quran surah Al-Fatihah ayat 5. Yang kedua, ada Quran surah Al-Baqarah ayat 21 dan ada hadis riwayat Bukhari nomor 6824. Dan yang kita bahas selanjutnya tadi itu bagian E, yaitu contoh perilaku yang mencerminkan tauhid uluhiyah. Yang pertama tadi ada mengerjakan sholat karena Allah. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan karena Allah. Yang ketiga, bersedekah kepada orang-orang fakir dan miskin, itu juga karena Allah. Yang keempat, yaitu pada saat tertimpa musibah, itu kita pasrahkan diri kepada Allah. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, seorang siswa dalam menghadapi ujian semester itu tidak tergantung dari contekan atau keturunan, tapi itu tergantung dari usaha kita dan bermohon atau berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu materi kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan di kemudian hari lagi. Mungkin cukup itu yang saya sampaikan. Kekurangan datangnya dari diri saya pribadi dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.